Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang isu kontemporer dan keuangan publik Islam dalam mata kuliah Keuangan Publik Islam. Dosen pengampu Bapak Andi Riyom. Sebelum lanjut ke pemateri, ada baiknya kita perkenalan dulu yuk ke kelompok 9, yaitu Aulia Nur Irsa, Febrian Saputra, dan Melisa Natalia. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama wakaf sebagai sumber keuangan negara, yang kedua yaitu tabung haji sebagai sumber alternatif keuangan negara, yang ketiga yaitu obligasi syariah sebagai sumber keuangan negara, dan keempat optimalisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama yaitu wakaf sebagai keuangan negara. Wakaf merupakan potensi keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya partisipasi publik di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik, maka beban untuk mengentaskan kemiskinan dan meratakan kesejahteraan ekonomi secara adil menjadi lebih ringan dan relatif lebih mudah. Wakaf merupakan partisipasi yang sifatnya sukarela. Salah satu bentuk kelemahan pengelolaan harta wakaf yang selama ini ada adalah tidak dipedulikannya bagaimana cara untuk mengantisipasi harta wakaf supaya tidak habis dikikis oleh penyusutan nilai ekonomis maupun nilai fisiknya. Misalnya wakaf yang diwujudkan ke dalam bentuk barang bergerak seperti mobil ambulans, bangunan publik yang tidak bisa terhindar dari risiko penyusutan. Agar instrumen wakaf dapat memobilisasi aset yang lebih besar, diantaranya harus dibangunnya kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Apabila budaya penyalahgunaan wewenang dan jabatan masih marak di kalangan penyelenggara negara, maka instrumen seperti ini tidak akan mampu memobilisasi aset kolektif. Publik akan lebih memilih untuk menyalurkannya melalui jalur-jalur yang dipercaya menurut mereka, seperti lembaga penghimpunan wakaf swasta. Apabila wakaf yang disalurkan melalui lembaga swasta dan terpisah-pisah, maka hal ini dapat menjadi kurang efektif dalam pemanfaatannya. Hal ini juga tidak mampu memberikan dampak yang luas bagi kemakmuran publik. Yang kedua yaitu tabung haji sebagai sumber alternatif keuangan negara. Sumber lain yang bisa dijadikan alternatif untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara adalah dana haji. Tabung haji adalah dana yang dihimpun dari masyarakat muslim yang telah merencanakan ibadah haji, sehingga mereka menyetorkan dana ibadah hajinya kepada lembaga penyelenggara haji. Dana ini sangat fantastis jumlahnya. Potensi dana yang sangat besar tentunya menyimpan pula potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran jamaah haji sendiri maupun untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Indonesia, pemanfaatan dana haji untuk kepentingan publik masih sangat terbatas. Namun perkembangan terakhir, Indonesia sudah mulai memanfaatkan dana haji untuk membeli sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut memang secara khusus diterbitkan untuk dana haji sehingga dinamai sukuk dana haji Indonesia. Dari sukuk ini, pemerintah telah mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan dan belanja negara sehingga defisit anggaran dapat ditutupi. Yang ketiga itu ada obligasi syariah sebagai sumber keuangan negara. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Dalam penafsiran lain, sukuk ini sama dengan surat utang negara yang menjadi salah satu instrumen pembiayaan negara ketika negara mengalami defisit anggaran serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam 1 tahun anggaran. Adapun tujuan penerbitan sukuk berharga syariah negara: 1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Yang keempat, diversifikasi basis investor. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keenam yaitu mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negeri. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional.
4. Optimalisasi badan usaha milik negara. Esensi BUMN. BUMN merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah, baik untuk menciptakan pendapatan negara maupun mempengaruhi perekonomian. Dengan BUMN, pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi lebih mudah karena BUMN milik pemerintah dan pada umumnya lebih dari satu dan menguasai seluruh lini perekonomian. Hal yang paling diharapkan oleh pemerintah dari BUMN sebenarnya adalah setoran dividen dari sahamnya yang tertahan di BUMN tersebut. BUMN di Indonesia. Kinerja BUMN di Indonesia sesungguhnya masih jauh dari optimal. Ketidakoptimalan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti yang diutarakan oleh LPM UI. Kelemahan-kelemahan struktural yang melekat pada BUMN yaitu kualitas direksi yang disebabkan karena orang-orang yang ditunjuk sebagai direksi bukanlah orang-orang terpilih dan terbaik, tetapi banyak di antara mereka yang karena menunjukkan politis atau dengan adanya kepentingan tertentu dari golongan tertentu. Yang jadi kriteria bukanlah kapabilitas tetapi loyalitas, besarnya setoran sehingga banyak terjadi KKN. Sekian penyampaian dari materi isu kontemporer dan keuangan publik Islam. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.